Bab 1261, tekan untuk informasi. Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kyusia. Plus matikan mengatur ulang, pemakan, penguasa pemakan jiwa. Ketika penjaga Yin mendengar suara aneh yang muncul di ruang api suci, dia tiba-tiba tampak terkejut. Pelindung, Yin melihat bahwa tubuh Xiaoyan, yang hampir layu, sebenarnya pulih dengan cepat, dan warna hitam aneh melekat erat di sekitar tubuh Xiaoyan. Melalui awan udara hitam ini, ternyata pelindung Yin memiliki perasaan tertekan sehingga dia tidak bisa bernapas. Orang-orang dari klan jiwa, mengapa kalian tidak tinggal di benua Tianxing dan datang ke alam hantu kami? Meskipun keduanya adalah ki hitam, aura pemakan jiwa dan pelindung Yin berbeda. Pelindung Yin awalnya diselimuti asap hitam, tetapi setelah terluka parah oleh Xiaoyan Shengyan, saat ini hanya tubuh jiwa yang hampir transparan, sedangkan pemakan jiwa adalah bayangan hitam. Mustahil, bukankah kamu sudah jatuh, penguasa pemakan jiwa, bagaimana mungkin? Pelindung Yin dalam keadaan transparan tampak sangat ganas, dan serangan Xiaoyan tadi sangat tirani. Pada saat ini, hukum pelindung Yin telah jatuh dengan sedih. Orang ini adalah muridku, sudah berakhir. Penguasa pemakan jiwa tidak banyak bicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan dengan apa yang tampak seperti pukulan yang sederhana, energi hitam tirani tiba-tiba muncul, bergegas untuk melindungi Yin. Pupil matanya membesar. Tidak, lari. Aku sudah mendengar tentang prestise pemakan jiwa dan pelindung Yin, dan tidak peduli apakah pemakan jiwa terluka parah atau karena alasan lain, mustahil bagiku untuk menghadapinya sekarang. Bagaimanapun juga, pemakan jiwa ini adalah penguasa sejati di dunia hantu, dan aku khawatir hanya patriark klan jiwa atau penguasa istana yang bisa menghadapinya. Gulu-gulu. Meskipun pelindung Yin sangat cepat, bagaimana dia bisa lolos dari cakar pemakan jiwa? Dalam sekejap, dia terikat pada kematian oleh energi pemakan jiwa. Guru, jangan bunuh dia. Saat berikutnya, Xiaoyan juga mendapatkan kembali sedikit dendam dan berbicara perlahan. Karena orang ini mengaku sebagai penjaga bayangan, dia secara alami memiliki beberapa suara dan status di antara klan jiwa, jadi Xiaoyan ingin menggunakan ini untuk memaksanya menanyakan sesuatu. Ayo pergi. Soul Eater mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak membunuhnya. Bagaimanapun, pelindung Yin sempurna Douxian bintang 3 ini tidak terkalahkan, tetapi di mata Soul Eater, itu tidak berarti seperti semut, bahkan saat ini. Sumber Soul Eater rusak. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wamo, Hi gelombang 8, gelombang M. Susu, aku benar-benar tidak menyangka kamu menjadi murid keempat Soul Eater. Pelindung Yin tidak dapat melepaskan diri dari belenggu pemakan jiwa setelah memeras otaknya, dan langsung menatap Xiaoyan dengan kejam. Petik 2 petik 2. Xiaoyan tidak mengatakan sepatah kata pun, dan berjalan menuju tubuh jiwa terikat pelindung Yin selangkah demi selangkah. Aku seharusnya berpikir bahwa sisa-sisa alam bawah klan Xiao, pada usia seperti itu, memiliki semangat juang, dan jiwa negeri dongeng, atau bahkan 3 api suci, pasti memiliki orang-orang kuat di belakang mereka. Itu benar-benar salah perhitungan. Pelindung Yin sangat menyesal. Jika Xiaoyan tidak mendapat dukungan dari pemakan jiwa, aku khawatir dia akan dengan mudah terbunuh sendiri setelah penggabungan api 3 warna dan setengah suci baru saja dilakukan. Terserah sekarang, kamu bisa mengakuinya. Xiaoyan mendatangi penjaga bayangan, dan api suci yang menyilaukan langsung meresap keluar, lalu membungkus tubuh para penjaga bayangan, memotong semua rute pelariannya. Anak ini, tingkat pertumbuhannya tampaknya telah melampaui harapanku. Pemakan jiwa menatap Xiaoyan dengan tenang. Jelas, Master Soul Eater siap untuk mengambil tindakan sekarang, tetapi Xiaoyan, yang mengandalkan fusi api suci, tiba-tiba mencapai hasil seri dengan Yin Protector. Meskipun hasil seri ini dipenuhi dengan banyak air, penekanan api suci, peningkatan ruang api suci, dan kekuatan semangat juang dan jiwa, Xiaoyan berhasil. Menggabungkan berbagai caranya, dia ternyata mampu menghadapi yang kuat tanpa bantuan Soul Eater. Selain itu, Lord of Soul Eater percaya bahwa jika kekuatan Xiaoyan lebih kuat, atau jika ada lebih banyak api suci, saya khawatir Yin Protector akan langsung jatuh di bawah serangan tadi. Metode klan jiwamu sama hina dan tak tahu malu seperti alam bawah. Xiaoyan berkata sedikit. Cukup untuk memenangkan raja dan kehilangan bandit. Meskipun pelindung Yin terikat dan tidak dapat memobilisasi kekuatan apapun, dia sama sekali tidak bermaksud untuk takut pada Xiaoyan. Aku tidak menyangkal bahwa kalian,
para ahli Dodi yang dipromosikan di atas benua Doki di alam bawah, pernah memimpin dalam menyebabkan badai berdarah di dunia besar ini. Tapi aku sangat penasaran, setelah beberapa abad, sumber Ki di atas benua Doki telah habis. Bagaimana kalian bisa dipromosikan menjadi Kaisar Do? Pelindung Yin tersenyum, jelas dia tahu tentang benua Doki. Kalian tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini, tetapi kekuatan klan jiwa kalian di benua Doki telah dicabut olehku. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Kecil sekali, alam bawah telah memberi kita banyak bakat dan kekuatan keyakinan. Kalian benar-benar menghancurkan salah satu benteng alam bawah kita, dan itu juga merupakan tempat kelahiran klan jiwa kita. Jika kau sampai memberitahu kepala istana tentang hal ini, aku khawatir kau hanya perlu menunggu kematian. Pelindung Yin mencibir. Tidak diragukan lagi, apa yang dikatakan pelindung Yin cukup masuk akal. Ratusan ribu tahun yang lalu, ada banyak jenius di benua Doki, dan banyak pembangkit tenaga Dodi muncul. Di antara mereka, 8 ras kuno adalah yang paling menonjol. Namun, setelah orang-orang kuat Dodi ini dipromosikan menjadi Dodi, mereka menerobos ruang dan pergi ke yang baru dunia, sehingga meninggalkan garis keturunan Kaisar Do. Dan ada juga 8 klan kuno di dunia 1000 besar. Di antara 8 klan kuno, tempat kelahiran klan Xiao, klan jiwa, adalah benua Doki. Itu sebabnya aku tidak membunuhmu, ada alasannya. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan tertawa perlahan. Bagaimana dengan Master Aola dan Patriark klan jiwa? Master pemakan jiwa tampaknya mengingat sesuatu ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi ekspresinya tidak tepat. Hahaha, kamu hanya seorang bocah abadi petarung bintang 2, bisakah kamu menginterogasiku? Pelindung Yin berkata dengan sangat meremehkan. Kalau begitu, kau benar-benar orang mulia yang mudah melupakan sesuatu gelombang. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia memejamkan matanya, dan kekuatan jiwa yang cemerlang meledak dari tubuhnya, lalu menjauh dari tubuh pelindung bayangan itu. Brak, kekuatan jiwa negeri dongeng Xiao Yan baru saja mengalir ke tubuh pelindung bayangan itu, dan tiba-tiba ledakan kegembiraan, kemarahan, kesedihan, kegembiraan, kesedihan, dan kemarahan membesar-besarkan dan mengganggu kemajuan Xiao Yan. Kekuatan jiwa orang ini mungkin akan mencapai negeri dongeng. Namun, kekuatan jiwanya bukan dari kultivasi, tetapi tampaknya ditingkatkan dengan melahap orang lain. Xiao Yan mengendalikan kekuatan jiwa untuk bergerak menuju pusat otak pelindung bayangan itu. Pergi, cobalah untuk menyelidiki ingatannya, untuk mengetahui kebenaran dari beberapa hal. Puff, tetapi pada saat berikutnya, tepat ketika Xiao Yan telah maju dalam jarak yang cukup jauh, serangan diam-diam datang langsung dari kedalaman otak pelindung bayangan itu, menyebar keluar, dan kemudian menyerang otak Xiao Yan dengan momentum guntur. Dan pergi. Melalui serangan jiwa yang sangat tersembunyi ini, Xiao Yan terkejut, seolah-olah dia berada di bawah ancaman yang mematikan. Serangan jiwa, tidak bagus. Melihat ini, Xiao Yan buru-buru menarik kembali kekuatan jiwa yang telah mengalir ke tubuh pelindung Yin, dan mencoba untuk melawan, tetapi jelas sudah terlambat. Metode kerahasiaan klan jiwa ini benar-benar dilakukan dengan baik. Tepat ketika Xiao Yan menghadapi musuh besar, energi hantu yang agung di tubuh pemakan jiwa secara langsung dan mudah menghapus sentuhan serangan jiwa itu. Bang bang bang. Tetapi saat berikutnya, tubuh jiwa pelindung Yin tiba-tiba membengkak, dan kemudian tiba-tiba meledak di ruang api suci. Sialan, melihat pelindung Yin berubah total menjadi riak energi, menghilang sepenuhnya di ruang api suci, tinju Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk mengepal erat. Perkataan pelindung Yin tadi tak diragukan lagi membuktikan bahwa klan jiwa dan benua Doki mereka memiliki banyak asal-usul, dan aku khawatir mereka mengetahui banyak informasi, tetapi pada akhirnya, ketika Xiao Yan mengerahkan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki ingatannya, ia diserang oleh jiwanya. Rasio kekuatan serangan jiwa itu mungkin sama mengerikannya dengan penguasa pemakan jiwa, dan jika penguasa pemakan jiwa tidak menembak tepat waktu pada akhirnya, aku khawatir situasi Xiao Yan akan dalam bahaya. Baru saja, Xiao Yan tak kuasa menahan diri untuk tidak berkata dengan jatuhnya pelindung Yin sepenuhnya. Kepala Aula Klan Jiwa, atau kekuatan jiwa yang diatur oleh kepala klan-klan jiwa, adalah untuk mencegah ingatan itu dibaca oleh orang luar. Penguasa pemakan jiwa itu tidak terlalu menyembunyikannya. Bagaimanapun, kekuatan Xiao Yan telah tumbuh terlalu cepat, dan beberapa hal juga memberitahunya. Kepala klan jiwa dan kepala Aula, Xiao Yan sedikit bingung ketika mendengar ini. Klan jiwa dan istana jiwa awalnya adalah satu kekuatan,
dan area aktivitas utama klan jiwa adalah dunia manusia. Dan istana jiwa lebih seperti kekuatan klan jiwa yang terdiri dari elit klan jiwa, yang mengkhususkan diri dalam beberapa tindakan yang meragukan. Kata pemakan jiwa, jadi begitulah, itu sangat mirip dengan yang ada di benua Doki. Xiao Yan mengangguk, kamu harus berhati-hati, meskipun kekuatan jiwa barusan telah dihapus olehku, identitasmu mungkin akan diperhatikan oleh pembangkit tenaga klan jiwa. Meskipun di antara mereka, pembangkit tenaga listrik teratas terikat oleh kekuatan rahasia dan tidak dapat mengambil tindakan, tetapi masih banyak orang kuat yang dapat mengancammu. Penguasa pemakan jiwa memperingatkan, ya, Xiao Yan mengangguk ringan. Ngomong-ngomong, Tuan, bagaimana keadaan klan jiwa dan istana jiwa di dunia 1000 besar? Xiao Yan bertanya seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. Kamp pangkalan klan jiwa seharusnya berada di benua Tianxing di benua Sifang Dodi. Di mana 8 klan kuno kecuali klan Xiao. Aku tidak tahu berita tentang klan jiwa, tetapi kekuatan kuil jiwa ini tersebar di seluruh dunia 1000 besar, dan di 7 alam, ada antek-antek mereka di mana-mana. Dan aku selalu merasa bahwa kekuatan ini tampaknya mengumpulkan tidak hanya kekuatan jiwa, tetapi juga kekuatan iman. Penguasa pemakan jiwa berkata dengan sungguh-sungguh. Kekuatan keyakinan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, sedikit bingung. Jangan bilang itu kamu, bahkan ketika saya berada di puncak, masih ada jarak. Tetapi aku tidak takut untuk memberitahumu, konon kekuatan iman adalah kunci untuk menjadi dewa. Mengenai rahasianya, aku khawatir tidak ada yang mengetahuinya. Kata dewa pemakan jiwa, namun, klan Xiaomu benar-benar berbakat. Aku ingat bahwa dalam perang antara langit dan bumi, sebelumnya, beberapa klan Xiaomu mencapai dewa pertarungan. Dan setelah perang dunia, hilangnya klan Xiao mungkin terkait dengan dewa pertarungan di klanmu. Lagi pula, di dunia besar, ada banyak orang yang terjebak dalam kemacetan pertarungan abadi. Kata pemakan jiwa sambil tersenyum. Sepertinya aku harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatanku. Xiao Yan mengangguk sedikit, dia tahu bahwa bagaimanapun juga, dia harus menyelesaikan semua hal ini sendiri, yang membuatnya membawa darah keluarga Xiao. Ayo pergi, keluar dulu. Tanpa halangan dari pelindung bayangan, hanya masalah waktu bagi orang-orang itu untuk gagal. Kata pemakan jiwa pada Zaidu. Ya, Xiao Yan mengangguk pelan, tetapi Xiao Yan menemukan bahwa ki bertarungnya, yang hampir habis, sebenarnya telah pulih sebanyak 70% dengan bantuan Soul Eater. Anda harus tahu bahwa Xiao Yan dan Soul Eater memiliki atribut yang berbeda, sehingga mereka dapat memulihkan 70% ki bertarung mereka, yang membuat Xiao Yan semakin menantikan Soul Eater. Sial, jika kita terus seperti ini, kita pasti akan kalah. Yu Tianyu dan kelompoknya perlahan bertarung dengan orang-orang dari Kuye Zai, tetapi seiring berjalannya waktu, tirani dari para dewa petarung bintang 3 juga tercermin. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Bang bang bang, sebuah serangan tirani mengalir keluar, dan tiba-tiba roh petarung bintang 2 itu hampir kehabisan ki bertarung, mengambang di kehampaan. Tanpa jejak ki bertarung, mereka telah mencapai titik di mana lampu itu habis. Sial, Master Sekte. Melihat ini, Rain Screen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mereka berdua dapat menghentikan Ye Ku dan Ye Xuang, tetapi pertempuran abadi bintang 3 Ye Yunxing adalah kunci untuk menentukan hasilnya. Pak Tua Yu, sudah waktunya untuk berakhir. Dan saat berikutnya, Ye Ku melihat ini, dan dia tidak menahan diri, dan melancarkan serangan tirani. Kekuatan Yu Tianyu sedikit lebih kuat dari dirinya sendiri, tetapi saat ini Yu Tianyu terganggu, khawatir tentang Xiao Yan, dan khawatir tentang keselamatan orang-orang kuat di sektenya, jadi di bawah serangan tirani Ye Ku, dia jatuh pingsan, melawan arah angin. Master Sekte, hati-hati, Yumu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Master Sekte yang terganggu dan meraung. Begitu Yu Tianyu dikalahkan, saya khawatir mereka semua akan mati di sini. Beri aku kematian. Di tangan Ye Ku, energi penghancur dan pendendam yang kejam meraung langsung ke arah Yu Tianyu, tetapi Yu Tianyu tidak menyadarinya untuk beberapa saat karena dia sedang terganggu. Bang bang bang. Namun, tepat saat Ye Ku merasa kemenangan sudah di tangannya, sesosok samar langsung menghadang serangan Ye Ku dan menghampiri Yu Tianyu. Master Sekte Yu, sangat tabu bagimu untuk teralihkan dalam pertempuran seperti ini. Setelah sisa-sisa pertempuran menghilang, tawa hangat seorang pria paruh baya terdengar perlahan. Ianya,
Mari kita bertindak bersama dan bunuh orang-orang ini secepatnya. Kita harus menyelamatkan Xiaoyan, jika tidak, jika sesuatu terjadi padanya, tidak seorang pun dari kita akan bisa melarikan diri. Kata Yu Tianyu dengan sungguh-sungguh. Baiklah, Yan Ya mendengar kata-kata itu, tiba-tiba mengangguk, dan kemudian napas cerah itu tiba-tiba menyebar. Di tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 3, Yanya. Orang ini adalah prajurit penyelamat yang diundang oleh Yu Tianyu. Yan Ya, penguasa kota di Yancheng tidak jauh dari mereka, kekuatannya telah mencapai tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 3, dan dia adalah sekutu Yuzong. Sialan, melihat bantuan Yuzong yang tiba-tiba, Ye Ku mengerutkan kening. Seorang petarung abadi Bintang 3 menengah, tetapi cukup untuk mengubah kunci seluruh pertempuran. Lakukan semuanya, selama kita menjerat mereka dan menunggu pelindung Yin melenyapkan anak itu, kita masih punya kesempatan. Pada titik ini, Ye Kuye hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan. Ya, Ye Xuang dan Ye Yunxing mengangguk tiba-tiba setelah mendengar ini, dan serangan yang menyilaukan meledak. Saudara Yanya, pergi dan tangani Ye Yunxing, lalu cepatlah dan masuki ruang itu, kalau tidak. Yu Tianyu langsung membungkus Ye Ku dan berkata, "Oke." Yanya mendengar kata-kata itu gelombang melirik ruang yang menjulang di kehampaan. Ruang ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh Xiaoyan dan pelindung Yin yang memasuki ruang api suci. Mereka Samsung Douxian dapat menemukan jejak dan memasukinya. Tabrakan, ketika kedua kekuatan itu seimbang, api suci yang menyilaukan meletus dari ruang api suci, dan kemudian menyapu seluruh ruang formasi dalam sekejap, dan di pintu masuk ruang api suci, sosok samar akan segera muncul. Hebat sekali, itu pasti pelindung Yin. Sepertinya Yuzongmu pasti akan kalah hari ini. Hahaha, Ye Ku memperhatikan pemandangan ini dan tidak bisa menahan tawa. Pada tahap awal Douxian Bintang 2, Douxian Bintang 3 berhasil ditangani. Belum lagi seorang pria dengan semangat juang dan api suci, bahkan jika itu adalah penjahat sejati, di tangan klan jiwa, itu seperti semut. Master Sekte, dengan fluktuasi yang tiba-tiba ini, kedua kekuatan itu berhenti, karena sosok yang berjalan keluar dari ruang api suci tidak diragukan lagi akan menentukan kunci pertempuran ini. Itu, Xiaoyan. Saat api berangsur-angsur mereda, seorang pemuda malas perlahan memasuki pandangan semua orang. Bagaimana mungkin? Dan melihat Xiaoyan yang keluar dari ruang api suci dalam keadaan utuh, wajah Ye Ku sangat jelek. Sampai sekarang, dia tidak tahu bahwa kali ini, zai daun kering mereka terisi penuh. Dan target dari set ini secara tak terduga adalah seorang anak laki-laki berbulu di tahap awal petarung abadi Bintang 2. Dengan keluarnya Xiaoyan dari ruang api suci, para hadirin terdiam, karena semua orang yang hadir tidak dapat mempercayainya. Seorang pria di tahap awal Douxian Bintang 2, tidak peduli seberapa bejatnya dia tidak dapat membunuh seorang Douxian Bintang 3 yang sangat kuat. Xiaoyan, hebat sekali. Ketika dia menyadari bahwa Xiaoyan keluar dari ruang api suci, Tetua Agung Sekte Hujan Tirai Hujan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Meskipun dia juga penuh dengan keraguan, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pria Bintang 3 yang telah menyelesaikan pertempuran para abadi memang telah kehilangan napasnya. Bagaimana dengan pelindung Yin? Yu Tianyu bertanya lebih dulu, jelas dia sudah memiliki tebakan di dalam hatinya, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Tidak sengaja dipukuli sampai mati. Xiaoyan baru saja keluar, bertepuk tangan, dan berkata perlahan dengan nada yang sangat datar, seolah-olah dia mengatakan hal yang sangat mudah. Mendengarkan kata-kata Xiaoyan, Ye Ku awalnya tampak seperti dia tidak mempercayainya. Bagaimanapun, seorang ahli di tahap awal Douxian Bintang 2 ingin melenyapkan seorang ahli dengan Douxian Bintang 3 yang lengkap. Zaizu. Saat berikutnya, wajah Ye Xuang berubah drastis setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Katakan padaku. Ye Ku mendengus dingin, tidak tahu mengapa Ye Xuang menghentikan dirinya sendiri pada saat ini. Yin, kartu jiwa yang diberikan kepada kita oleh pelindung Yin, benar-benar rusak. Ye Xuang tidak berani menyembunyikan apapun, dan berkata langsung. Apa? Ye Ku mendengar kata-kata itu, awalnya dia tidak percaya bahwa Xiaoyan telah memusnahkan hukum pelindung Yin, tetapi sekarang dia yakin. Orang yang menghancurkan formasi ruang angkasa di awal adalah pelindung bayangan. Ketika menghancurkan formasi ruang angkasa, pelindung bayangan memperoleh banyak manfaat. Untuk membalas mereka memberi mereka kartu jiwa mereka sendiri. Kartu jiwa ini dapat dipanggil sekali kapan saja,
dan yang terpenting adalah mencatat kehidupan dan kematian pelindung Yin. Dan sekarang kartu jiwa itu benar-benar rusak, itu juga berarti bahwa apa yang dikatakan Xiao Yan bukanlah rumor. Bajingan kecil Xiao Yan, aku akan membunuhmu. Yeku tiba-tiba tampak gila, dan kemudian sosoknya dengan cepat berubah menjadi hantu dan menembak Xiao Yan. Sangat kuat, meskipun Xiao Yan mengatakan bahwa dia telah memusnahkan pelindung Yin, tetapi di dimensi api suci dan dia telah menggunakan semua caranya, secara alami sulit untuk dihadapi jika dia tidak menggunakan banyak cara sekarang, masih memiliki lompatan kualitatif. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang O, Hi gelombang 8, gelombang M. Hahaha. Teman kecil Xiao Yan benar-benar bangsawan dari Yuzong kita. Yu Tianyu tertawa terbahak-bahak, lalu mengikuti Yan Ya, telapak tangan mereka membengkak aneh, dan dengan lambaian tirani, mereka langsung menyapu ke arah Yeku. Puff, Yeku yang marah tampaknya hanya memiliki Xiao Yan di matanya. Dia mengabaikan serangan Yu Tianyu dan serangan Yanya, dan napasnya turun. Tuan Zai, ayo pergi. Melihat ini, Ye Suang langsung membawa 3 orang yang tersisa, berubah menjadi aliran cahaya, dan menghilang ke dalam ruang formasi. Jangan mengejar, Yeku terkena serangan kita dan sudah terluka parah. Ku Yezai membuat langkah yang salah kali ini, dan itu sudah menjadi permainan kehancuran. Yu Tianyu tertawa, ayo pergi, ayo keluar dulu. Yu Tianyu sangat sopan kepada Xiao Yan, dan meninggalkan ruang formasi bersama kelompok itu. Namun, orang-orang yang hadir menatap Xiao Yan dengan tatapan yang hampir seperti monster. Di dunia ini, yang lemah dan yang kuat memangsa yang lemah, tidak peduli cara apa yang digunakan Xiao Yan, ini benar-benar telah memusnahkan pembangkit tenaga listrik sempurna Dosian Bintang 3. Kekuatan seperti itu tidak diragukan lagi akan membuat mereka dihormati. Ayah, mereka sudah berada di ruang formasi selama 2 bulan, mengapa mereka belum keluar juga? Ada kekuatan ruang yang begitu kuat di ruang formasi itu, jika kamu tidak hati-hati, sesuatu akan terjadi. Di hutan bambu di halaman belakang Yuzong, ini adalah pintu masuk ke ruang formasi untuk Xiao Yan dan yang lainnya, dan pintu keluarnya juga ada di sini. Yu Wei dan Yu Ranran berdiri di sini, tetapi Yu Ranran cukup tenang, sementara Yu Wei berjalan bolak-balik di luar hutan bambu, sangat gelisah. Weier, aku bilang kenapa kamu terburu-buru? Mungkinkah itu seseorang yang kamu sukai? Hanya ada 2 saudara perempuan di halaman, dan Yu Ranran secara alami berjalan ke sisi Yu Wei dan menceritakan beberapa rahasia kecil yang hanya milik mereka. Kakak, jangan bicara omong kosong. Aku hanya khawatir tentang ayah dan tetua agung. Bagaimanapun, pemulihan formasi ruang kali ini tidak hanya terkait dengan garis hidup ekonomi keluarga kita, tetapi juga dengan rasio apakah kita dapat pergi ke Dongzu untuk berpartisipasi di Dongzu. Yu Wei Xiaohe cemberut dan membela diri. Sing, aku tidak bisa memberitahumu. Yu Ranran berkata sambil tersenyum, tetapi jiu-jiu kecil di hati Yu Wei secara alami terlihat olehnya. Kakak, menurutmu orang macam apa Xiao Yan itu, begitu kuat? Saat berikutnya, Yu Wei melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada orang lain, jadi dia berbisik, tampaknya orang yang awalnya berada di gua jiwa yang rusak. Kejadian ini membuat Yu Wei sangat terkesan dengan Xiao Yan. Orang ini tampaknya adalah Keqing yang lebih tua dari keluarga Qing di kota Raja Hantu. Tapi sejujurnya, jika itu situasi 1 lawan 1, aku khawatir aku bukan lawannya, Yu Ranran berkata dengan serius. Setiap orang di dunia hantu memiliki identitasnya masing-masing. Jika dia tidak memiliki identitas, dia pasti akan diperhatikan oleh dunia hantu. Dan identitas Xiao Yan secara alami menjadi tanggung jawab patriark keluarga Qing, bahkan Xiao Yan sendiri tidak tahu sama sekali. Weng berdengung. Pada saat kedua wanita itu berbicara, lorong ruang angkasa di hutan bambu di depan mereka tiba-tiba bergetar. Ayah, mereka kembali, seru Yu Wei, menatap gerbang ruang angkasa perak dengan matanya yang bersinar. Hai, teman kecil Xiao Yan, terima kasih banyak untuk perjalanan ini. Sebelum sosok itu muncul, tawa Yu Tianyu adalah yang pertama muncul dari gerbang ruang angkasa perak gelombang Master Sekte Yu Sopan, berikut ini hanya sedikit usaha. Xiao Yan tertawa, Puff, seketika, semua orang dari Yuzong yang memasuki formasi luar angkasa muncul di hutan bambu dengan utuh, tetapi saat ini, aura dari 2 petarung abadi bintang itu sangat lemah, dan Xiao Yan dan Yumu juga memiliki beberapa tanda pada mereka.
Bekas luka yang terlihat. Ayah, ada apa denganmu? Melihat ini, Yu Wei langsung berlari mendekat, menopang lengan Yu Tianyu, dan kemudian melihat sekeliling, karena takut kehilangan pemeriksaan. Ayah, apakah orang-orang dari Kuyeshai masih melakukannya? Yu Ranran secara alami menebak sesuatu, meskipun ayahnya tidak pernah ingin mereka terlibat dalam masalah ini. Ini adalah Tuan Kota Yanya, Yanya. Perbaikan barisan formasi ini sepenuhnya bergantung pada Tuan Kota Yanya dan sahabat kecil Xiaoyan. Kemarilah, bawa mereka turun untuk beristirahat, dan perlakukan tamu dengan cara tertinggi Yu Zongku. Apapun yang melanggar mereka berdua akan ditangani sesuai dengan aturan sekte. Yu Tianyu tertawa. Hei, kalau begitu, maka aku tidak akan mengganggu Master Sekte Yu. Yanya selesai berbicara dan turun perlahan. Junior juga lebih hormat daripada patuh, jadi aku akan beristirahat beberapa hari dari Sekte Hujan. Setelah formasi ruang angkasa stabil, aku juga harus segera pergi ke Dongsu. Xiaoyan berkata sambil tersenyum. Itu wajar, hahaha. Yu Tianyu tertawa. Begitu dia selesai berbicara, Yu Wei segera membawa Xiaoyan untuk beristirahat. Dan malam ini, aku khawatir ini akan menjadi malam yang gelisah bagi Ye Cheng. Ayah, melihat Yu Wei membawa Xiaoyan turun untuk beristirahat, setelah ianya juga turun, sisanya adalah para elit di sekte tersebut. Yu Ran sedikit membuka mulutnya. Xiaoyan ini mungkin adalah seorang tuan muda dari suatu keluarga tirani yang datang untuk merasakan. Ingat, meskipun kamu tidak bisa bersikap baik kepada Qin dan Jin, kamu tidak boleh bersikap jahat. Bagaimanapun, bahkan petarung abadi bintang 3 telah jatuh ke tangannya, kata Yu Tianyu. Apa? Mendengar ini, Yu Ranran merasakan guncangan yang sangat kuat di dalam hatinya. Dia jelas-jelas mengabaikan kekuatan seorang petarung abadi bintang 3. Bahkan dengan kepribadian yang begitu sombong, dia tidak akan berani menantang seorang petarung abadi bintang 3. Namun, mendengarkan kata-kata ayahnya, Xiaoyan ini benar-benar telah mengalahkan seorang petarung abadi bintang 3. Ah, ini benar-benar tua, pahlawan telah muda sejak zaman kuno. Tetua Agung Rein berkata sambil tersenyum, dan suaranya penuh dengan kegembiraan. Tidak peduli apa, Yeku terluka parah dalam pemulihan ruang formasi kali ini. Selain itu, pasukan di belakang Kuyeshai dikalahkan oleh Xiaoyan. Terpecahkan, Kuyeshai ini mungkin akan disingkirkan dari Ye Cheng. Tetua, panggil semua orang kuat di sekte untuk membasuh rumah daun mati dengan darah pada siang hari ini. Saat berikutnya, niat membunuh yang suram muncul langsung dari tubuh Yu Tianyu. Sebagai kepala sekte, Yu Tianyu secara alami bukanlah ibu mertua, dan ketegasan adalah keterampilan dasarnya. Ya, tetua pertama tersenyum perlahan ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, mulai sekarang, tidak akan ada daun kering di Ye Cheng, hanya akan ada satu sekte hujan. Ran, mengapa kamu tidak bergabung denganku juga? Bagaimanapun, Yu Wei tidak sebaik kamu, dan akan baik bagimu untuk membiarkanmu berpartisipasi dalam pertempuran semacam ini lebih awal. Saat berikutnya, Yu Tianyu menoleh ke Yu Ranran dan berkata, dan langsung beristirahat untuk memulihkan semangat juangnya. Ya, mendengar ini, Yu Ranran mengangguk sedikit, jelas tidak tahu apa yang terjadi pada ayahnya, tetapi di masa lalu, ayahnya tidak pernah membiarkan dirinya terlibat dalam sekte, tetapi sekarang dia telah membiarkan dirinya terlibat, tetapi secara umum, ini bagus. Xiaoyan dikawal oleh Yu Wei untuk beristirahat. Sepanjang jalan, dia mengetahui bahwa Yu Wei tampaknya memiliki beberapa faktor lain terhadapnya, dan langsung terdiam. Tampaknya hal-hal seperti pahlawan menyelamatkan kecantikan benar-benar berguna. Namun, Xiaoyan tidak berani bersikap lancang. Meskipun Suner dan Cailin tidak ada di sekitar, Mu Yingying ada di sini. Karena Mu Yingying dikorbankan dan diubah menjadi hati Xiaoyan, begitu Xiaoyan dan wanita lain menjadi terlalu dekat atau bertindak mesra, konflik yang sangat hebat akan muncul. Tampaknya Mu Yingying cemburu, juga tampaknya mengingatkan Xiaoyan. Keduanya terdiam dan langsung berpisah, lalu Xiaoyan tidak peduli lagi dengan hal lain, dia hanya memejamkan mata dan bermeditasi. Pertarungan dengan pelindung Yin sangat menguntungkan bagi Xiaoyan, dan Xiaoyan bisa mendapatkan pemahaman yang baik. Mengenai masalah Kuyezai, maka Xiaoyan tidak perlu khawatir. Bagaimanapun, pelindung Yin telah terbunuh dan Ye Ku terluka parah. Pada saat ini, Kuyezai tidak diragukan lagi tidak dapat melindungi dirinya sendiri.
Ye Cheng juga dapat dianggap sebagai kota dengan wilayah yang luas. Seluruh kota berukuran hampir puluhan mil, dan Kuyezai berada di kepala kota. Malam tiba dengan tenang, di aula konferensi markas besar Kuyezai. Gelombang 8-1 gelombang Zhongwen Wangwo, Hi gelombang 8, gelombang M. Tuan Zai, apa kabar? Seorang eksekutif senior Kuyezai adalah orang pertama yang memecah keheningan. Kali ini, kita kalah. Mata Yeku berkedip sebentar, lalu perlahan-lahan ia melihat ke kejauhan. Kali ini, rencananya terkendali, tetapi Xiaoyan muncul entah dari mana dan merencanakan seluruh rencananya dengan saksama. Sungguh menjijikkan dan kasar untuk mengatakan bahwa situasi Kuyezai mereka saat ini adalah kesalahan anak itu, Xiaoyan. Tuan Zai, saya khawatir hanya ada pertarungan 1 lawan 1 sekarang. Ye Xuang yang lebih tua mengangkat alisnya, dan napas tirani meresap. Jelas, mereka bukan orang yang mundur, tetapi kata-kata ini jelas diucapkan kepada orang kuat lainnya. Mata Ye Xuang, Ye Yunxing, dan Ye Ku terus berubah, seolah-olah mereka sedang mengomunikasikan sesuatu melalui kode tertentu. Tidak, sekarang Tuan Zai terluka parah, dan Yuzong masih memiliki orang kuat Yanya. Jika kita bertarung dengan gegabah, saya khawatir Kuyezai kita tidak akan bisa menandinginya. Sekarang sudah dekat, saya khawatir hanya ada kedamaian. Seorang lelaki tua lainnya berbicara perlahan, suaranya penuh dengan ketidakberdayaan. Orang ini secara mengesankan adalah tetua kedua Kuyezai, seorang yang kuat di tahap tengah 3 dewa pejuang bintang. Kami Kuyezai telah bertarung dengan mereka selama ratusan tahun, dan saya khawatir mereka tidak akan memberi kami kesempatan ini. Setelah Ye Ku selesai berbicara, di langit Kuyezai, yang telah diselimuti malam, aura tirani tiba-tiba muncul, menyebar. Kamu tidak dapat melarikan diri dari orang-orang yang seharusnya datang. Ye Yunxing juga menggelengkan kepalanya dan berkata, jelas sejak saat penjaga bayangan jatuh, mereka tahu akhirnya. Ye Ku tua, keluarlah dan matilah. Teriakan keras terpancar langsung dari kehampaan yang gelap. Saat kamu melakukannya, kamu harus meninggalkan garis keturunan untuk keluarga, dan membalas dendam di masa depan. Ye Ku tiba-tiba berdiri, lalu berkata, tetapi arah kebangkitannya adalah kebalikan dari banyak kekuatan di Kuyezai. Baiklah, melihat ini, banyak eksekutif tingkat tinggi mengangguk, lalu menyapu siluet mereka dan datang langsung ke kehampaan, menghadapi banyak pembangkit tenaga listrik dari Sekte Hujan. Di antara Sekte Hujan, ada 5 petarung abadi bintang 3 saja, tetapi Kuyezai hanya memiliki 4, termasuk Ye Ku yang terluka parah, jadi tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Master Sekte Yu, apa yang kamu lakukan di tengah malam? Tetua kedua Kuyezai berkata langsung. Saya khawatir saya harus bertanya kepada Tuan Anda tentang masalah ini. Yu Tianyu tampaknya tidak terburu-buru dan tersenyum perlahan. Di mana Master Zai? Saat berikutnya, kedua tetua itu tampak aneh. Karena Master Zai, Tetua Agung Ye Xuang, dan Ye Yunxing, sosok mereka semua menghilang. Mereka yang menyerah, jangan mati. Pemberontak, bunuh. Aura kekerasan Yu Tianyu, seperti binatang buas, bergema langsung di kehampaan. Begitu dia selesai berbicara, Yu Tianyu, bersama Yu Tianyu dan beberapa pengawal, mengejar Ye Ku yang melarikan diri. Jelas, meskipun Yuzong tidak melakukan apapun selama bertahun-tahun ini, lorong rahasia dan rute pelarian di dalam Kuyezai telah diselidiki dengan jelas. Ayah, kemana kita akan pergi? Ye Seng tentu saja tidak mengerti mengapa ayahnya begitu panik, tetapi napasnya sangat lemah, seolah-olah dia terluka parah. Hehe, orang tua Yuzong, kamu tidak dapat berpikir bahwa Kuyezai-ku memiliki banyak cara rahasia. Setelah aku melarikan diri kali ini, suatu hari, aku akan kembali, dan kemudian, aku akan membuatmu berlutut di hadapanku. Wajah Ye Ku muram, dan dia berlari bersama Ye Seng langsung di lorong gelap. Ayo bergerak, Ye Ku, Ye Xuang, dan Ye Yunxing berlari secara terpisah. Mereka adalah faksi pertempuran utama Kuyezai. Adapun pembangkit tenaga listrik lainnya, meskipun ada beberapa kontradiksi dengan Yuzong, mereka menganjurkan perdamaian. Puff! Dengan suara, mereka berdua langsung membuka pintu masuk lorong rahasia, lalu berlari ke arah luar. Di Dry Leaf Zai, mereka diam-diam menggali banyak lorong rahasia. Banyak transaksi kotor dilakukan di lorong rahasia, dan lorong rahasia itu terhubung ke tempat-tempat di luar Yecheng. Senger, ayo pergi. Lorong rahasia itu berputar-putar,
Yeku pertama-tama mengirim Ye Seng ke atas, tetapi setelah melihat Ye Seng keluar, dia tetap tidak bergerak dan tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Tuan Ye Zai, tetaplah aman. Saat berikutnya, sosok Yeku meledak, keluar dari lorong rahasia, tetapi suara yang dikenalnya memasuki telinganya. Yu Tianyu. Yeku melirik dengan kejam, tetapi mendapati bahwa Ye Suang dan Ye Yunxing semuanya ditangkap di depan mereka. Aku tidak pernah membayangkan bahwa Ying Mingyi milik Yeku akan berada di tanganmu. Yeku tertawa, ki bertarungnya berkembang pesat di tubuhnya. Ledakan dirimu, kau tidak punya kesempatan ini. Mari kita beri penjelasan kepada orang-orang Ye Cheng. Yu Tianyu menamparnya dengan telapak tangan, dan Yeku segera memuntahkan seteguk darah, dan tidak ada gerakan lain. Singkirkan, Yu Tianyu tertawa. Sampai saat ini, Zai daun kering ini benar-benar berakhir. Karena pertempuran dengan pelindung Yin sangat membantu Xiaoyan, sejak Xiaoyan kembali dari ruang formasi, dia telah mundur dan menyadari, dan kesadaran ini, 10 hari, berlalu. Begitu saja, dalam 10 hari ini, Ye Cheng telah banyak berubah. Pertama-tama, Yuzong mengumumkan dimulainya kembali penggunaan formasi teleportasi ruang angkasa. Selain rasio kedekatan dengan Dongzu, jumlah orang yang membeli formasi ruang angkasa di Ye Cheng meningkat tajam. Meskipun ini adalah keuntungan besar, itu juga membuat seluruh Yuzong sangat sibuk. Dan kemudian ada Kuye Zai. Semua pejabat tingkat tinggi Kuye Zai mencoba berkolusi dengan orang-orang dari kekuatan lain untuk menghancurkan formasi teleportasi ruang angkasa, dan mereka melakukan beberapa hal kotor. Pasukan yang dipimpin oleh Yeku dan beberapa lainnya semuanya terbunuh di Ye Cheng di depan umum, dan meskipun orang-orang kuat lainnya di Kuye Zai mengatakan bahwa kejahatan mereka tidak menyebabkan kematian, mereka juga meninggalkan Ye Cheng satu demi satu. Karena mereka tahu bahwa meskipun Yuzong tidak membunuh mereka, dia pasti akan memiliki master di hatinya, jadi lebih baik pergi. Ye Cheng hari ini dapat dikatakan sebagai satu-satunya dari keluarga Yuzong. Mengapa Xiaoyan ini belum keluar? Ibu mertua seorang pria besar. Masih ada 2 bulan sebelum waktu untuk mencapai rasio Dongsu. Butuh waktu sebulan untuk menaiki formasi ruang angkasa. Di pavilion yang tenang, Yue tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, mengeluh. Namun, bagaimanapun juga, ketika Yue mengetahui dari saudara perempuannya bahwa Xiaoyan benar-benar menggunakan kekuatan Douxian Bintang 2 di tahap awal untuk melenyapkan Douxian Bintang 3 yang mencegah Yuzong mereka memperbaiki formasi ruang angkasa, dia tidak dapat menutup mulutnya. Ini terlalu kuat. Weier, jangan khawatir, semua yang ada di Ye Cheng telah ditangani sekarang. Selama Xiaoyan meninggalkan Bea Cukai, kita dapat membawa formasi ruang angkasa ke Dongsu. Yu Ranran tersenyum. Yu Ranran tahu bahwa kali ini kedua putri mereka pergi ke Dongzubi, itu hanya sekadar pengalaman. Dongzubi adalah tempat berkumpulnya banyak sekali talenta, bahkan kekuatan Yu Ran saat ini di tahap akhir dari Dewa Pejuang Bintang 2 agak sulit. Ya, setelah kedua gadis itu selesai berbicara, mereka perlahan kembali ke kamar tidur masing-masing. Penggabungan api suci 3 warna dan setengah, efek sampingnya benar-benar tidak kecil. Tapi itu adalah berkah untuk menyeretnya ke bawah. Sekarang, aku telah sepenuhnya menguasai kekuatan tahap awal Douxian Bintang 2-ku, dan kekuatanku bahkan telah meningkat. Di kamar tempat Xiaoyan sedang beristirahat, dia menghembuskan napas, membuka matanya dan berkata. Xiaoyan tahu bahwa pada saat krisis, jika bukan karena tuannya, Soul Eater, untuk membantunya, aku khawatir itu akan sangat berbahaya. Sekarang kamu sudah siap, ayo pergi. Dongzu, akan ada tempat yang sangat bagus untuk pelatihan. Setelah Dongzu adalah rasio dari 4 benua, ketika kamu kembali dari dunia hantu, aku khawatir kekuatanmu akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Ketika saatnya tiba, kamu akan memiliki kekuatan untuk mengetahui rahasia klan Xiao. Soul Eater berkata dengan senyum di hati Xiaoyan. Aku juga menantikannya. Xiaoyan juga tertawa. Di awal pertempuran Suantian-Santian, Xiaoyan buru-buru datang ke dunia hantu. Jika dia kembali kali ini, dia mungkin harus kembali ke Suantian-Tian dan minum dengan banyak saudara dan saudari. Fan, gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhongwen Wamo, Hi gelombang 8, gelombang M. Berdecit, Xiaoyan bangkit, membereskan barang-barangnya, dan membuka pintu dengan lembut. Tuan Xiaoyan, apakah Anda keluar? Xiaoyan baru saja membuka pintu dan tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya. Tirai hujan milik Tetua Agung Sekte Hujan.
Sejak Yuzong menghancurkan Kuyeshai, Yu Tianyu langsung memindahkan tetua utama yang bertugas menjaga formasi. Teleportasi ruang angkasa untuk menjaga Xiaoyan setelah mengetahui bahwa Xiaoyan telah mundur dan bermeditasi. Bagaimanapun, Xiaoyan dapat melenyapkan Sansing Douxian, dan latar belakang kekuatannya jelas tidak sederhana. Yu Tianyu tidak akan berani mengalami kecelakaan di sini lagi. Tetua, melihat ini, Xiaoyan merasakan sedikit keraguan di dalam hatinya dan bergegas. Haha, Tuan Xiaoyan baik-baik saja. Tetua pertama, Tirai Hujan, berkata sambil tersenyum. Karena Tuan telah meninggalkan Bea Cukai, mari kita berangkat. Dua nona tertua dan ketua sekte sedang menunggumu. Setelah beberapa saat, tetua pertama angkat bicara. Baiklah, Xiaoyan langsung setuju, dan di bawah pimpinan Tirai Hujan, dia pergi ke Aula Yuzong. Hehe, aura teman kecil Xiaoyan tampaknya telah meningkat pesat. Yu Tianyu mendengar berita tentang keluarnya Xiaoyan, jadi dia meletakkan barang-barang lainnya di tangannya dan bergegas kembali. Ketua Sekte Yu memenangkan hadiah, itu hanya kebetulan. Xiaoyan tersenyum. Kali ini, rasio Dongzu penuh dengan para jenius, dan kedua putriku juga akan pergi bersama. Aku harap Xiaoyan akan menjagamu saat itu. Yu Tianyu berkata sambil tersenyum, setelah berbicara tentang beberapa pil perak yang sangat indah muncul di aula. Tidak perlu untuk ini. Aku secara alami akan menjaga kedua nona muda itu. Xiaoyan meliriknya dan menemukan bahwa barang-barang ini tidak berguna baginya sekarang, jadi dia segera berbicara. Kalau begitu, ayo pergi. Yu Ranran mengangguk sedikit. Ya, ayah, ayo pergi. Yu Wei berkata dengan mata berkaca-kaca menatap Yu Tianyu. Pergi. Yu Tianyu dan tetua agung melambaikan tangan mereka dengan lembut. Tuan Xiaoyan, ikut aku. Yu Ranran memimpin, dan kedua wanita dan satu pria itu langsung menuju halaman belakang. Ada di sini lagi. Setelah beberapa saat, Yu Ranran membawa Xiaoyan dan Yu Wei ke gerbang perak yang telah memasuki formasi ruang perbaikan, dan Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ini bukan hanya tempat untuk memperbaiki formasi, tetapi juga dapat langsung dimasuki. Formasi ruang baru saja dibuka, dan ada terlalu banyak orang di luar. Kita dapat masuk langsung dari sini, dan kita juga dapat menghindari beberapa pemeriksaan yang tidak perlu. Yu Ranran berkata, begitu. Xiaoyan mengangguk perlahan. Yu Wei, keluarkan barang-barang itu. Saat berikutnya, Yu Ran berkata dengan penuh kasih sayang. Baiklah. Yu Wei mendengar kata-kata itu, sebuah gulungan perak perlahan muncul di atas tangan giok yang indah itu. Ketika gulungan perak itu baru saja muncul, Xiaoyan merasakan kekuatan ruang yang sangat tirani. Ayo kita lanjutkan dan bicarakan ini. Gelombang melihat gulungan-gulungan perak itu muncul, Yu Ran memimpin dan tiba-tiba masuk ke gerbang ruang angkasa. Ketiga sosok itu muncul dalam formasi ruang angkasa di saat berikutnya. Silakan, Yu Ranran baru saja datang ke formasi teleportasi ruang angkasa dan berkata kepada Yu Wei. Tabrakan, tepat ketika Xiaoyan bingung, gulungan perak di tangan Yu Wei langsung berubah menjadi aliran cahaya, dan kemudian dengan cepat membesar di pupil mereka bertiga, dan kemudian sebuah bangunan perak dengan ukuran 100 meter, menjadi mata publik. Ini adalah, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ini adalah pesawat ruang angkasa. Dengan itu, kita dapat menghindari banyak ancaman dalam formasi teleportasi ruang angkasa, dan kecepatannya sangat cepat, yang dapat mempersingkat banyak waktu. Melihat raksasa di depannya, Yu Ranran menjelaskan kepada Xiaoyan. Mendengar ini, Xiaoyan merasa sedikit heran di dalam hatinya. Raksasa seperti itu, hanya dengan melihat banyak rumah kayu di pesawat ruang angkasa, itu dapat menampung ratusan orang. Saat ini, itu hanya digunakan untuk menampung mereka bertiga, yang sangat mewah. Tuan Xiaoyan, silakan. Saat berikutnya, sinar cahaya perak mengalir langsung ke pesawat ruang angkasa, tampaknya menghubungi pesawat ruang angkasa kontrol, dan tiba-tiba Yu Ran berkata sambil tersenyum. Ayo pergi. Melihat ini, Xiaoyan mengangguk, dan kemudian ketiga sosok itu memasuki pesawat ruang angkasa satu demi satu. Pada saat ini, itu berarti bahwa perjalanan ke Dongzu secara resmi dimulai, meskipun Xiaoyan diam-diam merasa bahwa perjalanan ke dunia hantu ini pasti tidak akan mudah, tetapi keinginan untuk menjadi lebih kuat juga menyelimuti hatinya, dan dia tidak bisa tidak menantikan rasio Dongzu.